Semoga hari ini kita dapat rezeki banyak ya Pak ya. Amin, amin. Dapat uang sewa plus saweran. Ya, kita doa aja ya. Mudah-mudahan insya Allah hari ini Allah memberikan kita rezeki yang banyak ya. Amin. Ada apa sih Pak? Ini dulu butik langganan Ibu, Tur. Ah masa iya Pak? Oh iya bener Pak. Saya pernah nganterin Ibu Surpa kemari Pak. Tapi sekarang boro-boro buat belanja. Buat hidup sehari-hari itu susah. Iya Pak, ikhlasin aja. Nanti Bapak nyesek lagi ah. Ayo Pak kita berangkat Pak. Ada apa sih Pak? Lihat aja. Itu, Tur. Ini pandangan saya yang salah tuh gimana ya? Itu perempuan yang di pojok itu kayak ibu ya? Bener gak? Bener Pak. Berarti Bapak udah masih awas mata ini. Itu bener Ibu Pak. Bener-bener perempuan gak tahu diri. Hidup udah susah kayak gini dia masih sempat-sempatnya shopping. Ya mungkin cuma ngeliat-ngeliat aja kali Pak. Itu nggak mungkin, Tur. Saya kenal banget istri saya. Dia pasti belanja, nggak mungkin cuma buat lihat-lihat doang. Dia punya duit dari mana dia? Kamu pasti pramudaga baru di sini ya? Kelihatan banget gak becus ngelayani pelanggan. Ibu saya minta maaf ya. Maaf banget Bu. Apa yang Ibu mau itu memang nggak ada di sini. Yang ada cuma wedges dan high heel. Makanya saya ambilin yang terbaik buat Ibu. Apa maksud kamu perempuan sukses saya ini nggak cocok pakai sepatu boots? Terus kamu arah-arahin dengan pilihan yang lain? Kamu juga bilang kalau saya udah tua ya? Maaf Bu, maaf. Maksud saya bukan kayak gitu Bu. Saya itu justru mau menawarkan pilihan yang terbaik dan cocok buat Ibu. Itu maksudnya. Dan kebetulan size-nya Ibu juga ada. Butik macam apa ini? Nggak bisa musin pelanggan. Ngakunya aja barang-barangnya import dari luar. Kenyataannya nggak komplit. Ibu, maaf nih ya. Ngomong-ngomong, saya nggak nyangka Ibu tuh umurnya 30 tahun kan? Soal Ibu tuh masih cantik banget loh Bu. Masih pantas banget pakai sepatu-sepatu kayak gini, gaya-gaya kuliahan gitu. Masa sih? Beneran deh. Kamu bisa aja. Berarti kalau saya pakai ini seperti anak kuliahan dong. Cobain ya. Hati-hati ya pakaiinnya. Kalau rusak saya nggak mau ganti loh. Gaji kamu sebulan sini aja nggak cukup untuk bayar sepatu ini. Ya Allah, walaupun pekerjaan aku ini halal, tapi aku merasa terhina. Tapi terpaksa aku harus menelan penghinaan ini demi Mama. Kayaknya cocok nih sepatu ini buat saya. Enak lagi dipakainya. Saya buat ini aja deh ya. Ya Bu ya. Ini saya langsung bungkus buat Ibu ya. Yaudah, saya kasih ya. Ya Allah, sampai kapan aku harus hidup susah kayak gini? Ditambah Mas Pras yang mau menceraikan aku. Aku udah gak kuat. Aku gak kuat ya Allah. Tapi ini semua salah Mas Pras. Kenapa sebagai suami tidak bisa mengayomi keluarganya? Sampai aku harus tertipu oleh rentenir. Dan sampai sekarang aku harus jadi pelayan di toko kayak gini. Pilihan Goyang Record memang tepat. Najwa ini calon penyanyi dangdut yang hebat. Gak kalah sama Ratu. Kenapa, Mi? Aduh, Papi. Aduh, Pi, kasihan banget. Itu namanya omanya si Senandung, pokoknya aduh gawat deh, Pi. Kenapa sih, Oma? Tadi Mami nggak sengaja dengar Senandung telepon sama keluarganya. Terus ternyata omanya si Senandung itu harus cuci darah rutin.
kena gagal ginjal. Aduh, so bad papi. Innalillahi. Kasihan sekali si Oma. Senandung dan keluarganya pasti sedih sekali. Tapi mereka kok nggak cerita apa-apa? Harusnya kan kita bisa bantu. Hah, itu artinya dia nggak mau dibantu dan mereka nggak mau dikasihani gitu. Mami, kalau bantu orang itu nggak usah harus nunggu diminta. Aduh, papi, percuma aja, pi, percuma. Palingan uangnya dipakai sama si Sukma yang bawel, yang sok-sokan itu buat belanja, buat shopping-shopping gitu loh. Mami jangan ngarang-ngarang begitu dong. Mereka buat hidup hari-hari aja susah, mau dipakai apa sih uangnya? Ya, terserah papi deh, terserah. Papi mah begitu sama mami, nggak pernah percaya, sama istrinya sendiri nggak pernah percaya. Aduh papi, mami lihat sendiri dengan mata kepala mami kalau si Sukma itu belanja di butik langganan mami yang barangnya mahal-mahal semua. Ya ampun, tanya aja Vina tuh, orang mami belanjanya sama Vina kok. Mami yakin? Terserah deh papi mau percaya atau enggak sama mami. Pokoknya mami nggak setuju kalau papi tuh bantuin mereka, nggak mau pokoknya. Sebentar papi mau tanya Senandung dulu. Serah deh, papi mah ngeselin, nggak pernah percaya sama mami. Senandung, kamu kenapa diam-diam aja? Kamu kan harusnya cerita sama papi biar papi bisa bantu. Iya, Pi, maaf. Senandung teh belum sempat cerita sama Papi. Ya udah, papi ingin bantu ya. Berapa yang kamu butuhkan? Enggak, Pi, nggak usah. Aduh, Senandung teh udah ada biayanya kok, Pi, buat pengobatan Oma. Insya Allah kita semua teh akan baik-baik aja. Kamu nggak usah sungkan sama papi, ya? Aduh, beneran, Pi. Senandung teh jadi nggak enak hati gini sama Papi. Tapi beneran kok, Pi, uangnya tuh udah ada. Ya sudah, tapi kalau nanti kamu ada butuh apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Kasih tahu papi ya. Ya udah, begitu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi, apa kata Senandung? Dia nggak mau dibantu. Tuh kan, mami bilang juga apa? Orang nggak mau dibantu juga, papi so baik hati banget sih bantu-bantu mereka. Selamat siang, Pak. Ya kok. Duduk Eko, duduk. Silakan. Ini laporan keuangan kantor kita begini, Pak. Tolong diperiksa. Ada sedikit pembukaan yang nggak cocok sih. Ini kenapa ada pengeluaran sebesar ini? Wah, ini jadi nggak balance pembukuannya. Nah, itu dia, Pak. Pokoknya kamu telusuri kok. Kenapa sampai bisa ada pengeluaran yang besar sekali ini? Berkali-kali lagi. Siapa? Pokoknya kalau sampai ketahuan siapa yang menyelewengkan uang sebesar ini akan saya pecat. Pi, pokoknya mami nggak mau tahu. Papi harus bertindak adil. Papi nggak boleh pilih kasih, inget loh Pi. Pokoknya mami nggak mau kalau papi gitu. Iya, pokoknya yang salah akan saya pecat. Baik, Pak. Saya akan segera telusuri. Nanti hasilnya akan saya laporkan ke Bapak. Iya, saya tunggu ya. Papi sayang, mami mau pergi dulu ya sayangku, papi. Bye-bye papi.